Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Zakia Amanabila SPD dengan nomor induk mahasiswa 2501731398, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 dengan program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Jurai Siwo Lampung. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SD Negeri 1 Pajarisuk dengan materi Mengenal Tuhan Kita. Dan inilah kartu identitas saya. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa, tetap semangat, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa bersama teman-temannya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini siapa yang temannya tidak berangkat? Jadi hari ini hadir semua? Alhamdulillah. Semoga yang hadir sekarang ini selalu diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai bentuk untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Kaya. Baik, Ibu minta semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bagaimana hiduplah Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Dipersilakan untuk duduk kembali seperti semua. Nah, oke. Pada pembelajaran hari ini, materi yang akan kita bahas itu tentang ayo mengenal Tuhan kita. Ayo mengenal Tuhan kita. Nah, sebelum kita untuk membahas materi mengenal Tuhan kita, Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang pengertian sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Yang kedua, menyebutkan contoh sifat wajib, mustahil, dan jaiz
Yang ketiga, meneladani nilai-nilai dari sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari. Dan yang terakhir, menyimpulkan manfaat beriman kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifatnya. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh satu kasus nyata ya yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada di sekolah. Nah, di sekolah ada anak yang sangat pandai dan sering juara kelas. Namun, dia sering membanggakan dirinya dan memandang rendah teman-temannya. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah sifat itu baik? Tidak. Good job. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah, seharusnya kita bersikap untuk tidak sombong. Karena apa? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Oke. Nah, selanjutnya, apakah Allah itu memiliki sifat seperti manusia? Tidak. Pintar. Nah, bagaimana sih sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui? Ada berapa ya? 20. Ada 20. Nah, mengapa kita harus meneladani sifat Allah? Kenapa? Agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar kita lebih mengenal bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Oke. Nah, selanjutnya, sebelum kita ke materi inti, Ibu akan memberikan satu motivasi untuk kalian, ya. Nah, Ibu percaya kalian yang di dalam kelas ini adalah anak-anak yang hebat. Maka dari itu, yang perlu kalian ketahui ya, bahwa setiap kali kita berbuat baik, Allah itu akan melihat, mendengar, dan mengetahui semuanya. Karena apa? Karena Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar. Maka dari itu, yuk biasakan dari sekarang kita harus berkata dengan jujur, berbuat yang baik, dan selalu berdoa kepada Allah. Nah, manfaatnya apa? Nanti Allah akan sayang dan memberi banyak kebaikan. Oke. Yuk, sekarang Ibu minta kalian berdiri semua. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar lebih siap belajar. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah itu siapa sih? Allah itu? Iya, pintar. Allah itu pencipta alam semesta. Allah itu memiliki sifat yang sempurna dan berbeda dengan manusia atau makhluknya. Nah, dengan mengenal Allah itu dapat dilakukan melalui sifat-sifatnya dan asmaul husna, ya. Jadi Allah itu maha sempurna, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu dibagi menjadi berapa macam ini? 3.
Yang pertama sifat apa? Wajib. Yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga sifat jaiz. Jadi sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 3 macam. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Baik, setelah ini Ibu minta kalian membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang anak, ya. Kemarin kan sudah dibagi kelompok. Kelompok 1 di mana? Oke, kelompok 1 di situ. Kelompok 2? Kelompok 2, kelompok 3? Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, baik, Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Setelah dikerjakan nanti kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Paham? Silakan. Ditulis nama-nama kelompoknya. Jangan sampai lupa dan ditulis kelompok berapa. Oke. Satu lagi ditulis ya. Ya benar seperti itu. Ini dari kelompok 3 ya. Oke. Yuk ditulis lagi yang ketiga siapa? Ayo, namanya siapa? Prazeta. Yang ketiga baru Yafa. Oke, udah sampai situ aja dulu. Udah, situ aja. Oke, sudah selesai ya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Oke. Kita awali dari kelompok 4 terlebih dahulu. Untuk maju ke depan. Yuk silakan kelompok 4. Ya, yang lainnya memperhatikan yang sedang ada di depan kalian ya. Diperhatikan, didengarkan. Oke? Yuk, silakan Revi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kelompok kami, saya. Oke. Silakan dipresentasikan untuk kelompok 4. Itu pengertian sifat apa? Sifat wajib adalah sifat Terus contohnya? Oke, selanjutnya. Ya, yang keras.
Yuk yang lainnya perhatikan. Contohnya Mungkin berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Oke, selanjutnya. Sifat yang mustahil atau tidak mungkin ada pada Allah dan tidak ada titik baru sama dengan Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kita kasih tepuk tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Oke, silakan untuk kelompok 4 duduk kembali. Oke, sekarang kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Yuk, sebelah sini. Majuan. Nah, yuk. perkenalkan Ya. Akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Kerja kelompok kami. saya Oke. Oke, silakan dipresentasikan dari sifat wajib bagi Allah, dibaca. Ya, oke. Selanjutnya sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah. Pengertiannya apa? Ya. Ya. Oke, selanjutnya sifat jaiz bagi Allah. Pengertiannya? Yang keras, Prazeta. Oke, kita kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol. 2 jempol. Mantap. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali ya. Tadi kita sudah menyimak, mendengarkan, serta memahami presentasi dari setiap kelompok. Dari kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4. Nah, tugas tadi itu ya
Artinya, dengan kita mengetahui sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz yang dimiliki oleh Allah itu menunjukkan kesempurnaan pencipta kita, ya. Nah, sekarang bisa lihat di sini lagi. Yuk. Nah, sifat wajib bagi Allah. Tadi ada yang menyebutkan bahwa sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah dan tidak mungkin tidak ada padanya. Maksudnya, sifat ini menunjukkan bahwa Allah itu sempurna. Oke, contoh sifat wajib itu ada apa aja? Yang pertama ada wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, haya, sami'an, basiran, kalam, qadiran. Terus ada apa lagi? Ada aliman, hayan, syami'an, basiran, dan mutakaliman. Nah, ini bisa juga kalian menghafalkannya lewat lagu, ya. Lagunya seperti apa? Nah, Justin itu pintar gimana? Wujud qidam baqa muhalafatil hawa qiyamuhu binafsihi wadaniyah qadrat iradat ilmu hayan sama basar kolam qadiran muridan alimanan sami'an basiran mutakaliman. Pinter, gue juga kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi sudah banyak hafal ya lagu sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, sekarang Ibu mau memberikan contoh sedikit menjelaskan sifat wajib bagi Allah. Di sini ada yang tertulis baqo, kekal. Kenapa Allah itu disebut kekal? Iya, pinter Justin, karena tidak bisa mati, beda sama ciptaannya. Apalagi kita sebagai manusia kan ciptaannya. Kita itu bisa meninggal, sembunyi, pasti Allah akan melihat semuanya. Nah, ya, Allah itu juga tidak bodoh, ya. Allah itu enggak bodoh. Allah itu bisa mengetahui apa saja, ya, bisa mengetahui takdir manusia, ya, nasib manusia. Allah itu bisa mengetahui segalanya. Oke. Selanjutnya ada sifat jaiz. Sifat jaiz tadi apa ya? Sifat saja Boleh dimiliki atau tidak dimiliki oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Allah boleh melakukan di sifat jaiz ini menjelaskan bahwa Allah itu boleh atau tidak melakukan semaunya, ya, paham? Ibaratnya begini, kita sebagai manusia mau makan, mau tidak makan kan terserah kita, ya kan? Nah, ibarat kecilnya seperti itu. Allah itu boleh melakukan segala sesuatu atau tidak itu sesuai kemauannya, paham? Oke, sebelum kita melanjutkannya lagi, Ibu akan memberikan ice breaking terakhir untuk kita. Ya, semuanya berdiri lagi.
Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, cukup. Yuk kita duduk kembali ya. Sudah rileks? Sudah. Masih semangat? Oke, good job. Selanjutnya Ibu akan memberikan tes individu untuk kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dan nanti sudah selesai dikumpulkan ya. Silakan. Ditulis nama dan nomor absen ya. Sudah pas? Kurang satu, Naifa. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ke ibu guru. Yang sudah boleh dikumpulkan ke ibu. Oke. Yang sudah duduk ya. Ada yang belum selesai? Oh, Arshila belum. Arshila belum. Sini. Oke, silakan duduk Revi, duduk Revi. Oke, Naifa sudah? Yuk, buruan Naifa. Prazeta udah? Kelompok 1 itu sudah semua? Yuk Naifa. Oke, sudah. Itu dibawa ke rumah masing-masing ya. Oke, sekarang perhatikan Ibu ya. Jadi setelah kita mempelajari materi tentang sifat-sifat Allah, maka diharapkan kalian mampu untuk bersikap rendah hati, tidak perlu menyombongkan diri, dan lebih banyak bersyukur. Oke, Ibu ingin menanyakan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Senang? Paham? Oke, pembelajaran hari ini semoga menjadi hal yang perlu kalian kembangkan di kehidupan nyata kalian ya, menjadi pribadi yang rendah hati. Selanjutnya silakan kepada ketua kelas untuk bersiap-siap memimpin doa pulang ya. Silakan untuk buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas, kita bersiap-siap. Yuk, silakan ketua kelasnya. Ya, berat. Doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.